Jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara ribuan tahun lalu, jalur rempah adalah rute nenek moyang kita menjalin hubungan antar pulau, suku, bangsa, dengan membawa rempah sebagai nilai persahabatan yang membentuk asimilasi budaya dan diplomasi di setiap persinggahan. Jalur inilah yang akhirnya menghubungkan Nusantara dengan dunia. Datangnya penutur bahasa Austronesia ke Nusantara sekitar 4.500 tahun lalu dengan perahu menjadi awal pertukaran rempah dan komoditas lain antar pulau di Indonesia Timur. Budaya mereka inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya budaya bahari yang melayarkan rempah hingga ke Asia Selatan sampai Afrika Timur. Karena itu, tak dapat dipungkiri bahwa jauh sebelum bangsa Eropa melakukan aktivitas perdagangan di Asia Tenggara, para pedagang Nusantara telah turut aktif dalam jaringan perdagangan dunia. Rempah Nusantara dan Asia telah terkenal di Eropa jauh sebelum mereka dikenal di kawasan Nusantara dan Asia. Posisi strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan, menghubungkan Asia Timur dengan Asia Barat hingga Timur Tengah, Afrika dan Eropa menjadikan Nusantara sebagai hubungan penghubung jaringan perdagangan dunia. Konon, seorang kaisar Han Tiongkok abad ketiga Masehi mengharuskan para pejabat tinggi untuk mengulung cengkih bila menghadap. Para pedagang dari Melayu, Arab, Tiongkok membeli rempah dari Nusantara, kemudian dibawa dengan kapal ke Teluk Persia dan didistribusikan ke seluruh Eropa melalui Konstantinopel atau Istanbul di wilayah Turki saat ini dengan harga mencapai 600 kali lipat. Tergiurnya harga tinggi rempah di pasaran dunia sejak abad 15 Masehi, bangsa-bangsa Eropa mulai tergerak mencari wilayah kepulauan penghasil rempah-rempah hingga kemudian mencapai wilayah Nusantara. Dalam usaha mencari rempah-rempah, mereka berinteraksi dan berkompetensi dengan bangsa-bangsa lainnya atau global dalam jaringan perdagangan global. Pada abad ini lahir sistem pelayaran modern yang dipicu oleh persaingan menemukan rempah yang masyhur di Eropa meski belum diketahui persis dari mana asalnya. Aroma wangi rempah Nusantara yang dikatakan turut mengubah wajah Eropa dari monarki feodal menjadi negara modern. Semakin penggerakan persaingan pelayaran dunia, pengumpulan dan pengangkutan rempah ke belahan barat Nusantara itu ditangani oleh Maluku, Bugis, Jawa, dan Melayu. Jalur perdagangan rempah dunia merujuk pada rute-rute utama yang digunakan untuk mengirim rempah-rempah dari daerah penghasil ke pasar-pasar internasional pada masa lalu. Jalur ini memainkan peran penting dalam perdagangan global, terutama pada periode abad pertengahan dan awal Renaissance. Beberapa jalur utama dalam perdagangan rempah adalah jalur Laut Timur. Ini adalah rute utama yang digunakan oleh pedagang Arab dan India untuk mengangkut rempah-rempah dari Asia ke Tenggara, seperti cengkih dan pala, ke Timur Tengah dan Eropa. Rempah-rempah tersebut dikirim melalui Selat Malaka, terus Laut Cina Selatan dan Laut Arab. Jalur Laut Barat. Setelah penemuan jalur laut langsung ke Asia oleh penjajah Eropa seperti Vasco da Gama, rempah-rempah seperti lada, terus cengkih, dan pala mulai dikirim melalui jalur ini dari India dan Kepulauan Maluku atau Kepulauan Rempah ke Eropa. Jalur ini melibatkan perjalanan melintas Samudra Hindia. Setelah itu juga ada jalur darat. Selain jalur laut, rempah-rempah juga diperdagangkan melalui rute darat seperti jalur sutra. Nah, rute ini tuh menghubungkan Asia Timur dan Asia Tengah dengan Eropa melewati wilayah seperti Persia, Iran, Asia Tengah, dan Anatolia.
perdagangan rempah memainkan peran kunci dalam ekonomi global pada masa lalu dan mempengaruhi eksplorasi serta hubungan internasional. Nah, jalur-jalur ini tidak hanya memfasilitasi perdagangan barang, tetapi juga pertukaran budaya dan teknologi antara berbagai belahan dunia.